Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Apa yang ingin dilakukan Loseng? Mengapa dia tiba-tiba menyerang dalam kehampaan? Apakah dia menemukan sesuatu? Di mana si Mioling bersembunyi? Bukankah karena dia menjadi gila oleh pedang raksasa itu? Jelas tidak ada apa-apa di sana, kosong. Tepat ketika pedang panjang Loseng menembus simpul ruang angkasa dan semua orang melihat sekuntum bunga darah mekar aneh di udara. Sebuah sosok tumbuh terhuyung-huyung mundur dari sana, menutupi tubuhnya sendiri di dadanya. Namun sepasang mata iblis menatap Loseng. Benar-benar ada seseorang. Si Mioling bersembunyi di kehampaan. Seorang prajurit berteriak keras. Saat ini Loseng memegang pedang suci dan menatap si Mioling. Siapa bilang saya tidak bisa menghancurkan alam ungu Anda? Si Mioling menutupi dadanya yang berdarah dan tiba-tiba menemukan bekas darah di wajahnya yang suram dan pucat. Lalu dia tertawa. Saya tidak menyangka Anda akan menemukan saya dengan cara yang kikuk. Ditusuk oleh senjata suci terasa tidak nyaman, tapi untungnya senjata suci Loseng tidak disertai apapun, jadi efeknya mungkin seperti senjata standar. Selain ketaguhan dan kekuatannya, senjata suci ini dapat bersaing dengan senjata suci lainnya, namun tidak mengandung keterampilan bela diri apapun. Saya tidak tertarik bermain peta umpet dengan Anda. Karena saya menemukannya, maka Anda mati. Loseng tidak berhenti, sosoknya berkedip lagi, dan setelah melintasi ruang, dia menebas dengan pedangnya. Namun sosok si Mioling berkibar, dan dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Saya tidak menyangka bahwa saya masih meremehkan kekuatan Anda. Tetapi Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya dengan cara ini? Anda salah sekali. Dia menghindari Loseng di belakang pedangnya. Dia tidak lagi menutupi lukanya dan membiarkan tetesan darah memercik. Lalu dia tersenyum dan berkata, langkah ini agak tidak stabil. Bahkan saya tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Tetes darah si Mioling berserakan di tanah, tapi tidak tenggelam ke dalam tanah, melainkan terus melompat seperti serangga kecil. Setetes demi setetes darah, mereka disusun bersama untuk membentuk sebuah rune unik. Dan kemudian energi sejati dalam tubuh si Mioling terus menembus ke dalam rune tersebut. Pada saat yang sama, cahaya ungu lainnya melesat ke simpul ruang yang baru saja ditusuk Loseng. Melihat adegan ini, suara waspada Qinglong tiba-tiba melayang di benak Loseng. Loseng, bunuh wanita ini dengan cepat. Dia memanggil roh sejati dari alam ungu. Bahkan jika roh sejati terlemah datang ke dunia, Anda juga akan mati. Dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan Anda. Bahkan ketika Loseng dihancurkan oleh pedang raksasa yang dipanggil oleh si Mioling sebelumnya, Qinglong masih tidak tergesa-gesa. Qinglong percaya bahwa pedang raksasa itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Loseng. Tapi saat ini, Qinglong sedikit cemas. Mendengar perkataan Qinglong, Loseng tidak berhenti sama sekali. Dia maju selangkah dan mendatangi si Mioling dan menebasnya langsung dengan pedang. Sosok si Mioling berkibar lagi dan pedangnya nyaris terhindar, tetapi setengah dari rambut panjangnya dipotong oleh Loseng. Ayo lagi! Mata Loseng penuh dengan kejahatan dan dia bergegas menuju si Mioling lagi, tidak memberinya kesempatan untuk bernafas sama sekali. Si Mioling juga memahami bahwa momen paling kritis telah tiba dan sosoknya kembali bersinar. Namun ilmu pedang yang digunakan Loseng bersamaan dengan hukum ruang sangat sulit untuk dihindari, sehingga pedang ini menembus tulang rusuk si Mioling. Kematian! Setelah menembus tubuh si Mioling, Loseng langsung menyerahkan pedang suci di tangannya.
tetapi bergegas ke si Mioling dan mengayunkan pukulan. Sebelumnya Lo Sheng tidak pernah sekejam ini terhadap seorang wanita, tapi dia mengerti bahwa wanita di depannya harus dibunuh. Saat si Mioling melihat Lo Sheng meninjunya, dan dia juga tahu bahwa kekuatan Lo Sheng jelas bukan kekuatan prajurit biasa, dan mungkin lebih mematikan daripada pedangnya. Pada saat kritis, dia melambaikan tangannya dan penghalang ungu mengelilinginya. Batasan, tidak ada gunanya. Energi kristal giok darah di tangan kiri Lo Sheng langsung disuntikkan ke penghalang seperti kulit telur. Penghalang itu benar-benar seperti cangkang telur, pecah berkeping-keping. Tuar! Lo Sheng kembali meninju dada si Mioling dengan keras, menghempaskannya langsung dari udara sebelum jatuh ke tanah. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini cukup untuk menghancurkan semua tulang di tubuh si Mioling. Hingga dia seolah-olah dia tidak memiliki tulang, dia berbaring dengan lembut di tanah. Melihat cahaya pada jimat darah di tanah berangsur-angsur menghilang, Lo Sheng merasa lega. Lo Sheng tidak tahu apa itu roh yang sebenarnya, tetapi dia yakin bahwa dia bukanlah lawan dari roh yang sebenarnya. Jika dia membiarkan wanita ini memanggil roh sejati, mungkin dia mati hari ini. Lo Sheng perlahan mendarat di arena kompetisi dan berjalan menuju si Mioling. Dengan pukulan tadi, kekuatan Lo Sheng cukup untuk menghancurkan semua tulang di tubuh si Mioling. Tapi belum membunuhnya. Bagi manusia, cedera serius seperti itu mungkin berada di luar jangkauan Dewa Penerangan. Tetapi bagi seorang pejuang di alam alkimia ilahi, selama dia segera dirawat dan mengadakan ramuan ajaib, cedera serius seperti itu bukanlah apa-apa. Tapi Lo Sheng ingin membunuh wanita ini. Lo Sheng menang. Benar saja, dia menang. Untungnya saya bertaruh padanya. Dia sepertinya ingin membunuh si Mioling. Apakah dia berani membunuh? Mungkin tidak. Cuisi sedang menonton dari samping sini. Melihat Lo Sheng berjalan menuju si Mioling, banyak prajurit juga berbisik. Jika Lo Sheng benar-benar berani membunuh si Mioling, masalah ini mungkin menjadi masalah. Tangan kecil Neng Yudi memegang kristal itu erat-erat, dan esensi sejati telah dituangkan ke dalamnya. Mata ajaib binatang itu terus berputar. Dia tahu betul bahwa si Mioling adalah orang yang harus dibunuh Lo Sheng. Jadi dia hanya paling gugup dalam situasi ini. Lo Sheng, tinggalkan arena kompetisi dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, Anda akan mati. Suara mantap Cuisi datang dari platform tinggi. Sosok kekarnya berjalan di tepi arena kompetisi. Dengan cahaya kuning di tinjunya, esensi sebenarnya sedang berkedip. Platform tinggi yang dibangun oleh aliansi bisnis dunia terbuat dari basal padat, tetapi Cuisi hanya menginjaknya dengan ringan. Dan retakan muncul di bawah kakinya. Kemudian retakan tersebut menembus platform tinggi setinggi beberapa kaki dan kemudian menyebar ke sekeliling. Hanya dengan satu langkah, menara itu hancur berkeping-keping. Pemandangan hening kecuali suara retakan basal. Namun para pemimpin sekte dari beberapa sekte besar juga terdiam. Bahkan Xiaoji yang selalu naif dan banyak bicara mungkin merasakan ketegangan situasi di depannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lo Sheng berhenti selangkah dan melirik Cuisi. Mungkin si Mioling juga wanita yang sangat penting bagi Cuisi. Tapi maaf, dia harus mati demi Loyan. Kemudian Lo Sheng melakukan perjalanan melintas angkasa lagi, dan cahaya dingin dari pedang panjang di tangannya bersinar. Pedang Lo Sheng ini menunjuk langsung ke leher si Mioling yang cerah. Mencari kematian. Cuisi meninju ke arah arena. Sebagai orang nomor 1 di wilayah tengah, Cuisi tidak pernah bergerak di depan orang lain selama bertahun-tahun. Tapi kekuatan pukulan ini bisa dibayangkan. Dia meninju ke udara seolah-olah dia akan menghabiskan semua energi antara langit dan bumi. Dengan cepat, cahaya tinju merah emas terbang menuju Lo Sheng. Jelas Cuisi pasti akan membunuh Lo Sheng sebelum Lo Sheng membunuh si Mioling. Begitu Cuisi bergerak, semua orang menghirup udara dingin.
orang nomor satu di wilayah tengah mengambil tindakan dan targetnya adalah junior di alam dewa penerangan. Dia benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Loseng. Namun pada saat ini, Neng Yudi meremas tangan kecilnya dengan lembut dan kristal di tangannya langsung hancur. Dan cahaya kemasan gelap tiba-tiba keluar dari mata binatang yang terbebas dari belenggu kristal itu. Cahaya ini sepertinya mampu menghancurkan segalanya, menembaki cahaya tinju Cuisi dengan kecepatan yang sangat cepat, menghilangkan cahaya tinju yang tidak terlihat. Itu adalah Tuan Istana Yundian yang mengambil tindakan. Bukankah Tuan Istana Yundian tidak memiliki kekuatan yang luar biasa karena dia masih muda? Dia menggunakannya harta karun itu. Jika saya membacanya dengan benar, itu adalah salah satu kartu truf dari Istana Awan. Mata penghancur dari binatang silih, harta karun legendaris yang dapat langsung membunuh semua orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Sekarang banyak prajurit yang terpengaruh oleh perubahan situasi yang tiba-tiba ini. Mereka sangat gila hingga sulit bernafas. Mereka tidak bisa lagi memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan hanya bisa menyaksikan semuanya secara pasif. Cuisi mendengus dingin, tapi dia tidak berhenti sama sekali dan meninju lagi. Pada saat ini, ujung pedang Loseng sudah menempel di leher si Mioling, dan cahaya tinju Cuisi sudah meledak ke arah Loseng. Melihat itu, ekspresi Neng Yudi berubah. Dia hendak bergegas ke arena kompetisi, tapi tiba-tiba melihat pedang Loseng tidak menebas. Bahkan dia benar-benar mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Cuisi. Tepat ketika semua orang mengira Loseng akan mati, Loseng memberikan senyuman aneh yang membuat orang merasa aneh. Tuar! Pukulan itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Pembatasan yang terburuk adalah para pejuang di luar arena. Bagaimanapun kekuatan pukulan Cuisi cukup untuk memutus aliran sungai dan laut serta meruntuhkan gunung. Jadi badai yang dipicu oleh aliran udara yang bergejolak membuat para prajurit di Tribun menjadi kacau balau dan menghancurkan mereka berkeping-keping. Hua Tianming dan yang lainnya sedang duduk di baris terakhir Tribun, jadi situasi mereka sedikit lebih baik. Tetapi mereka juga meninggalkan Tribun dan bersembunyi lebih jauh. Namun ada ekspresi ngeri di mata mereka, diikuti oleh kekhawatiran yang tak ada habisnya. Setelah kekuatan pukulan Cuisi perlahan keluar, semua orang melihat ke arena lagi, dan Loseng berdiri di sana dengan utuh. Apa maksudnya? Loseng memblokir pukulan Cuisi? Tidak mungkin, hal seperti ini tidak bisa terjadi, bahkan dalam mimpi. Bagaimana dia bisa memblokir tinju Cuisi? Bagaimanapun Cuisi berada di alam hidup dan mati. Dia telah selamat dari 3 kesengsaraan surgawi, dan sebanding dengan keberadaan yang abadi. Loseng hanyalah seekor semut, jadi ini tidak masuk akal. Semua orang berpikir bahwa Loseng akan dimusnahkan, tapi Loseng berdiri utuh di arena, bahkan tanpa cedera dan tidak bergerak. Ini merupakan pemandangan yang sungguh luar biasa. Neng Yudi, Nyonya Darah Beracun, Gagak Hitam, Tao Qingsu, si Kevan, Yan Yusan, dan Tuan Xio, dan lainnya yang telah lama bersembunyi, mata mereka semakin melebar. Para prajurit di Tribun mungkin tidak melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Jadi mereka bertanya-tanya, mengapa Loseng masih tidak terluka setelah dipukul oleh Cuisi? Namun kelompok orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan ini melihat dengan lebih jelas bahwa cahaya tinju Cuisi barusan tidak mengenai Loseng sama sekali, tetapi diblokir oleh penghalang di arena. Bisakah penghalang itu memblokir pukulan orang kuat di alam hidup dan mati? Mata Tao Qingsu menjadi rumit. Kepala orang-orang yang sangat kuat ini berputar sangat cepat. Apakah itu Neng Yudi, Tao Qingsu, atau si Kevan? Mereka hampir seketika memikirkan runa yang digambar oleh Loseng. Sepertinya saat dia memperbaiki runa tersebut, Loseng melakukan sesuatu.
Dibandingkan dengan penghalang yang dibentuk oleh susunan rune ini di arena, kekuatan pertahanan aslinya sangat menakjubkan. Ketika penghalang ini awalnya dirancang, tujuannya adalah untuk memblokir kekuatan mereka yang kuat di alam alkimia ilahi. Meskipun target kompetisi dalam konferensi seni bela diri seringkali hanya tahap awal dari alam alkimia ilahi. Kali ini mereka dipromosikan ke tahap tengah alam alkimia ilahi. Namun kali ini kekuatan pertahanan penghalang 6 jalan dibuat khusus dengan mengacu pada tahap selanjutnya dari alam alkimia ilahi. Bahkan jika Lo Sheng menggambar ulang beberapa rune dan menggunakan sapuan kuas yang sempurna untuk menstimulasi kekuatan maksimum rune tersebut, paling banyak dia hanya bisa menahan pukulan dari seorang pejuang di tahap awal alam kesengsaraan void. Tapi sekarang Cui Shi yang telah memasuki alam hidup dan mati dan selamat dari 3 bencana, tetapi tidak dapat menembus penghalang ini dengan pukulannya. Bahkan formasi pelindung sekte yang ditinggalkan oleh Feng Guanyu yang disebut putra rune di sekte Rock Void mungkin tidak lebih dari itu. Sebenarnya ada pukulan ribu rune pada formasi pelindung. Kekuatan gabungan dari puluhan ribu rune dapat menginspirasi tingkat pertahanan ini. Tapi berapa banyak rune yang ada di penghalang di depannya? Dan itu lebih kecil dari medan pertempuran yang hanya beberapa ratus rune. Tapi Lo Sheng baru saja menggambar ulang 100 rune dewa. Di benak banyak master sekte, Lo Sheng langsung menjadi keberadaan seperti harta karun, karena formasi pelindung sekte sangat penting bagi sebuah sekte. Jika musuh yang kuat menyerang, formasi pelindung sekte selalu dapat bertahan untuk jangka waktu tertentu, mencegah seluruh sekte dihancurkan berkeping-keping oleh lawan. Sebelumnya, sekte Gunung Hitam yang merupakan sekte kelas 4 pernah mengalami hal semacam ini. Pada saat itu, sekte Gunung Hitam berseteru dengan seorang pejuang di tahap awal alam kesengsaraan void. Prajurit itu bukanlah lawan dari alam kesengsaraan void, pemimpin sekte Gunung Hitam, tapi kecepatan melarikan diri sangat cepat. Setiap kali pemimpin sekte Gunung Hitam mundur atau sesekali meninggalkan sekte, prajurit itu menjungkir balikan sekte Gunung Hitam. Ketika kepala sekte Gunung Hitam bergegas kembali, prajurit di alam kesengsaraan void melarikan diri lagi. Seorang pejuang di tahap awal alam kesengsaraan void benar-benar membuat sekte kelas 4 sengsara, dan sekte Gunung Hitam akhirnya harus menyelesaikan masalah ini. Jika mereka memiliki formasi pelindung sekte, itu akan sangat berguna dalam hal situasi ini. Setidaknya formasi pelindung sekte dapat bertahan lama. Terlebih lagi, Lo Sheng hanya menggunakan lebih dari 100 rune. Jika dia diizinkan menggambar ribuan atau puluhan ribu formasi pelindung sekte, apalagi pertahanan, jika dia mengaktifkan metode serangan formasi ini, itu sudah cukup untuk membunuh orang kuat di alam hidup dan mati. Didorong oleh gagasan ini, dapat dibayangkan betapa bersemangatnya para pemimpin sekte tersebut. Bahkan Nyonya Darah Beracun yang membenci Lo Sheng giginya gatal, memandang Lo Sheng dengan matanya yang menawan, seolah-olah dia tampak sangat lapar. Dalam sejarah wilayah tengah, puncak pencapaian rune adalah Feng Guanyu. Formasi pelindung sekte yang dia gambar masih digunakan di sekte Suling dan memainkan peran besar. Formasi pelindung sekte dari sekte Suling cukup untuk menahan serangan para prajurit alam kesengsaraan void. Jika formasi pelindung sekte dikendalikan oleh 6 prajurit, para prajurit ini terlepas dari kekuatan mereka, hanya perlu memahami formasi tersebut. Bahkan dapat untuk membunuh orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan. Meskipun formasi pelindung sekte seperti itu tidak ada nilainya bagi para pejuang independen, tetapi bagi sekte tersebut nilainya sangat besar, bahkan lebih penting daripada senjata suci. Namun sejak kematian Feng Guanyu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki pukulan sempurna. Bahkan jika dia mengatur ulang pukulan sempurna itu yang sesuai dengan formasi pelindung sekte, efeknya masih jauh dari yang dibutuhkan.
Tapi tidak ada yang mengira bahwa Loseng di depannya baru saja mengubah lebih dari 100 rune dan mampu membuat penghalang arena begitu kuat, sehingga dia bisa menahan pukulan orang kuat di alam hidup dan mati. Sebenarnya, apa yang baru saja dilakukan orang ini? Dan rune apa yang orang ini gambar? Jika itu adalah rune macam apa yang dapat membangkitkan energi penghalang yang begitu kuat? Tentu saja yang digambar Loseng bukanlah rune, melainkan pola dewa. Dan para pemimpin sekte di wilayah tengah pasti tidak dapat membayangkan kekuatan pola dewa. Di dunia naga sejati, formasi besar 1000 besar Zenlong yang digambar oleh King Long bahkan dapat menahan serangan monster super. Namun di wilayah tengah, karena keterbatasan material, secara alami mustahil bagi Loseng untuk menggambar formasi 1000 besar Zenlong. Belum lagi Loseng tidak memiliki kekuatan untuk menggambar rune bintang 9 atau bahkan rune bintang 10. Melihat serangannya diblokir oleh penghalang cahaya di arena, kejutan Cuisi lebih kuat dari orang lain. Dia melihat ujung pedang Loseng menempel di leher si Mioling. Dia berkata dengan dingin, "Saya tidak tertarik untuk menegosiasikan persyaratan dengan semut, tapi ada pengecualian. Katakan pada saya apa yang Anda inginkan." Dalam pandangan Cuisi, Loseng punya cukup waktu untuk menyerang si Mioling. Tapi dia masih menunda, pasti ada tujuan untuk tidak membunuh si Mioling. Jadi Loseng menyipitkan matanya sedikit, melihat ke belakang Cuisi dan berkata dengan dingin, "Lepaskan Loyan." Mendengar perkataan Loseng, Cuisi akhirnya terpana. Ada terlalu sedikit hal yang bisa membuat Cuisi terpana. Setelah beberapa saat, Cuisi berkata dengan ekspresi rumit, "Saya ingat, saya pernah melihat Anda." Pada saat ini, Cuisi akhirnya teringat bahwa dia pernah bertemu Loseng di sekte Qingyun. Sebenarnya Cuisi sudah berpikir sejak awal, tapi karena status Cuisi, dia sama sekali tidak peduli dengan Loseng. Sampai Loseng menghancurkan hati seni bela diri Cuiyun, sehingga hati Cuisi kembali dipenuhi amarah. Jadi dia ingin si Mioling membalas dendam, sehingga dia mengabaikan bahwa Loseng langsung mendatangi si Mioling. Dia dan Aoxiang memiliki tujuan yang sama. Faktanya, apa yang paling tidak disangka Cuisi adalah ketika dia berada di sekte Qingyun, anak laki-laki yang dia lihat telah tumbuh hingga titik ini dalam waktu kurang dari setahun, dan dia bahkan telah menemukan kesempatan untuk memaksanya agar membiarkannya saudaranya pergi, yang menunjukkan anak ini luar biasa. Saya benar-benar tidak mengerti. Saya, Cuisi, mengambil dunia wanita, dan para junior ini benar-benar datang mengganggu saya. Apakah saya tidak layak atas reputasi saya sebagai orang nomor 1 di wilayah tengah, dan saya terlalu muda untuk ditindas? Cuisi tiba-tiba berkata, dan dia tertawa pada dirinya sendiri. "Tidak," kata Loseng tegas. "Itu karena Anda mengambil adik saya." Meskipun kata-kata Loseng diucapkan dengan tenang, itu terdengar seperti guntur di hati banyak prajurit. Karena apa yang dia katakan sangat gila. Hanya karena adiknya, Cuisi harus membayar harga sebesar itu. Bahkan berani mengatakan ini di depan Cuisi. Bukankah itu mencari kematian? Sekarang banyak pejuang tidak dapat lagi berpikir, dan kebanyakan dari mereka berpikir demikian di dalam hati. Seberapa besar perbedaan antara alam penerangan dan alam hidup dan mati? Ini telah mencakup 2 alam besar, dipisahkan oleh alam alkimia ilahi dan alam kesengsaraan void. Ini bukan lagi kesenjangan antara semut dan gajah. Ini adalah kesenjangan antara manusia dan makhluk abadi. Mata Cuisi bagaikan kilat, dia menatap Loseng dan tertawa dan marah. "Sepertinya Anda lebih gila dari saya saat itu. Bagaimana jika saya tidak melepaskan Loyan?" "Dia mati," kata Loseng dengan tenang, dan pedang di tangannya bergetar. "Anda berani membunuhnya?" Wajah Cuisi menjadi gelap. "Kenapa saya tidak berani?"
Lo Sheng berjanji pada Loyan bahwa dia harus menyelamatkannya. Jika si Mioling tidak mati selama metode penyegelan 6 kesadaran dicabut, Loyan pasti akan disiksa oleh Cuisi. Jadi Loyan akan diselamatkan. Atau si Mioling mati. Tapi tidak ada kemungkinan ketiga. Raja Dongxi, bagaimana kalau Anda membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Lagi pula Loyan adalah saudara perempuannya. Gagak Hitam, pemimpin sekte Gunung Hitam, tiba-tiba berkata. Nyonya Dara beracun juga berkata dengan suara lembut. Saudara Cui, ini bukan perseteruan hidup dan mati. Lo Sheng ingin membawa saudara perempuannya pergi. Itu bisa dimengerti. Kedua master sekte itu melompat keluar untuk berbicara pada saat ini. Dan tujuan mereka sangat sederhana. Sebenarnya adalah untuk mengalihkan perhatian mereka. Jika mereka benar-benar membujuk Cuisi untuk melepaskan Loyan, mereka dapat secara terbuka meminta Lo Sheng untuk mengatur formasi pelindung sekte. Untuk sekte mereka. Jika mereka punya formasi pelindung sekte, itu akan sangat bermanfaat bagi sebuah sekte. Mungkin tidak butuh waktu lama untuk berkembang dari sekte kelas 4 menjadi sekte kelas 5. Kalian berdua, diamlah! Tegur Cuisi dengan dingin. Setelah dimarahi oleh Cuisi, Nyonya Dara beracun dan Gagak Hitam segera berhenti berbicara. Meskipun Nyonya Dara beracun dan Gagak Hitam sama-sama orang kuat, di tahap akhir alam kesengsaraan kekosongan, mereka masih belum cukup di depan Cuisi. Cuisi melambaikan tangannya dan menarik Loyan yang berdiri seperti sepotong kayu. Tangannya yang besar seperti telapak tangan diletakkan di leher halus Loyan. Lo Sheng, jika Anda melepaskan si Mioling setelah mengambil Yuan Yin Loyan, adik Anda dapat dikembalikan kepada Anda tanpa cedera. Bagaimana menurut Anda? Kelopak mata Lo Sheng terkulai dan dia mengangkat kepalanya setelah beberapa saat dan dia tiba-tiba tertawa keras. Apa? Apa maksud Anda? Cuisi bertanya. Lo Sheng menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan marah. Anda sedang bermimpi. Barang paling berharga dari seorang wanita diambil oleh Anda dan Anda mengembalikannya kepada saya tanpa cedera. Mendengar tawa liar Lo Sheng, wajah Cuisi berubah muram. Jika tidak, dia akan mati mengenaskan setelah formasi alkimia iblis surgawi saya. Saya akan membinasakan dia dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu. Setelah mengatakan itu, tangannya di leher Loyan menegang, tetapi Loyan tetap tidak bergerak seperti sepotong kayu. Keenam indranya tertutup dan dia tidak dapat mendengar, melihat atau mencium, bahkan sentuhan kulitnya pun tidak. Semua indranya telah dirampas sehingga dia seperti boneka tanpa jiwa. Menyakitkan. Jadi bagaimana jika saya membunuhnya? Mata Lo Sheng bersinar dengan tatapan berbahaya dan pedang panjang di tangannya bergetar. Di bawah kilatan cahaya pedang, aliran darah tiba-tiba mengalir dari leher si Mioling. Ketika dia datang keluar, dia benar-benar membunuh si Mioling dengan satu pedang. Anda? Mata Cuisi melebar ketika dia melihat Lo Sheng membunuh si Mioling. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak ini benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Ketika semua pemimpin sekte melihat Lo Sheng membunuh si Mioling, jantung mereka berdetak kencang. Pendeta Tao King Su diam-diam menghela nafas. Sekarang rusak. Bahkan ada ekspresi pahit di wajah ketiga pemimpin aliansi bisnis dunia. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hari ini. Jadi ketiga orang itu tiba di depan arena kompetisi dalam sekejap, dan Neng Yudi juga segera turun dari platform. Udara dingin di tubuhnya bersinar dan dia jelas tidak memasuki kondisi bertarung. Di tribun, beberapa prajurit yang cerdik berbalik dan melarikan diri. Kekuatan sisa yang dikeluarkan oleh orang-orang kuat di alam kesengsaraan kekosongan sudah cukup untuk membuat para prajurit ini hancur berkeping-keping. Dan orang nomor satu di wilayah tengah, di depan mereka, orang kuat di alam hidup dan mati. Jika dia mengambil tindakan dan mulai menggunakan tangan sekarang, maka banyak orang bisa mati.
Jika mereka tidak lari sekarang, kapan mereka akan lari? Lo Seng terlalu impulsif. Dia seharusnya tidak membunuh si Mioling. Pe Tianyo menggelengkan kepalanya. Bai Li Hongfeng merutkan bibirnya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa orang ini terlalu galak. Dia benar-benar berani membunuh si Mioling. Dia hanya mempertaruhkan nyawanya. Apakah ada orang yang lebih galak dari dia di dunia ini? Hua Tianming berkata sambil berpikir, jika itu saya, pasti saya juga akan membunuhnya. Mengapa? Pe Tianyo bertanya dengan aneh. Membunuh si Mioling, formasi akasia iblis surgawi Cuisi, kurang 1 orang lagi. Jadi waktunya akan sangat tertunda. Mungkin perlu waktu 1 tahun atau bahkan lebih lama lagi untuk menemukan wanita berikutnya dengan tubuh yin ungu yang masih menjaga kepolosannya. Jika 10 tahun bahkan 100 tahun, Cuisi tidak menemukannya, itu akan memberikan waktu Lo Seng untuk tumbuh. Sehingga dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Cuisi. Hua Tianming berkata dengan tegas. Dan hari ini, Lo Seng mungkin tidak berada di jalan buntu. Dalam dunia pejuang, memiliki hukum rimba, ibarat aturan emas yang tercermin dalam segala aspek. Jika Anda cukup kuat, maka Anda adalah dewa. Jika Anda cukup kuat, semua orang akan tunduk kepada Anda. Jika Anda cukup kuat, bahkan Anda bisa menyebut rusa sebagai kuda. Dan seseorang akan tetap setuju dengan Anda. Semua uang, hak, dan status harus dilindungi dengan kekuatan yang kuat. Jika ada pejuang yang memiliki saudara perempuan dengan tubuh yin ungu, saya yakin dia akan rela memberikannya kepada Cuisi dengan kedua tangannya. Selama dia bisa meminta perlindungan Cuisi atau sedikit hadiah, maka dia akan mendapat banyak manfaat. Tapi hari ini, Lo Seng yang lemah seperti semut, berdiri di arena kompetisi yang bobrok dan membuktikan 2 kata yang bermartabat. Meskipun Cuisi adalah orang terkuat di wilayah tengah, Lo Seng tidak menunjukkan tanda-tanda menundukkan kepalanya saat membunuh si Mioling. Bahkan tanpa ragu-ragu menghadapi Cuisi yang marah. Wajah Lo Seng tidak menunjukkan emosi sama sekali, dan dia menatap langsung ke arah Loyan, saudara perempuan yang paling dia sayangi. Segera angin semakin kencang, vitalitas langit dan bumi juga gelisah. Kemudian batuan basal di bawah kaki Cuisi sudah penuh retakan dan runtuh membentuk lingkaran. Niat membunuh yang ganas muncul di tubuh Ciosi. Dia seperti gunung berapi yang akan meletus, yang membuat wajah Loyan memerah. Karena tangan Cuisi tanpa sadar mencekik lehernya untuk menghirup lebih banyak udara. Bahkan dadanya naik dan turun dengan cepat. Cuisi tidak menyangka Lo Seng benar-benar berani membunuh si Mioling. Anak ini sepertinya tidak tahu apa itu rasa takut. Orang nomor 1 yang bermartabat di wilayah tengah, orang kuat di alam hidup dan mati, yang telah selamat dari 3 bencana hidup dan mati, akan terbalik di selokan dan jatuh ke tangan seorang pria kecil di alam dewa penerangan, yang usia tulangnya baru 18 tahun. Bagi Cuisi yang telah hidup ratusan tahun, dia masih semuda bayi. Sekarang tangan Cuisi ingin meremaskannya dengan kuat. Selama dia menggerakkan sedikit tenaga, leher rapuh Loyan akan dihancurkan olehnya. Tapi dia telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengumpulkan 3 tubuh yin ungu. Tapi si Mioling sudah mati. Jika Loyan terbunuh lagi, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk formasi akasia iblis surgawi bisa dibentuk. Karena alam hidup dan mati akan menghadapi bencana, dan formasi akasia iblis surgawi ini adalah jalan untuk menerobos alam hidup dan mati dan mencapai alam laut ilahi. Pada dasarnya, jika dia tidak dapat mengumpulkan 3 tubuh yin ungu, dia kemungkinan besar akan mati dalam bencana tertentu. Dan tidak akan ada harapan untuk memasuki laut dewa dalam kehidupan ini. Karena Anda membunuh si Mioling, Anda juga harus mati. Cuisi menyingkirkan Loyan, turun dari platform tinggi, selangkah ke udara dan berjalan menuju arena kompetisi. Saudara Cuisi, pikirkan 2 kali tentang ini. Wajah si Kevan tidak lagi terlihat penuh tawa.
Siapapun yang menghentikan saya akan mati, kata Cuisi dingin. Sambil mengambil langkah berat di udara, sebuah dinding es setinggi beberapa kaki muncul di tepi arena kompetisi. Dan tombak es hitam tergeletak di belakang Neng Yudi dengan ekspresi tekad di wajahnya. Loseng adalah murid istana Yundian saya. Cuisi mencibir dan melirik Neng Yudi. Gadis kecil, saya menyarankan Anda untuk menyingkir. Anda tidak cukup kuat bagi saya untuk bertarung. Jadi apa? Neng Yudi tidak menunjukkan ketakutan apapun. Dan seekor es ponik muncul dan terbang dari kejauhan. Dia mendarat di bahu Neng Yudi. Kemudian ponik es juga menatap Cuisi dengan ekspresi waspada. Murid saya tidak cukup untuk Anda, dan saya khawatir saya juga tidak cukup untuk Anda, kan? Sebuah suara tua terdengar dan kemudian sesosok tubuh Reot muncul di kehampaan, berjalan mendekat dengan tongkat. Langkah wanita tua itu adalah sangat lambat, tapi kecepatannya memang sangat cepat. Dia hanya bergerak beberapa langkah dan sudah berdiri di depan Neng Yudi. Guru? Neng Yudi berteriak, takut-takut saat melihat gurunya datang. Wanita tua itu menatap tajam ke arah Neng Yudi. Faktanya wanita tua itu sangat tidak puas dengan ketindakan Neng Yudi. Bagaimanapun, Neng Yudi mengikuti Loseng dan membawa seluruh istana Yundian ke dalam lubang api. Tapi Neng Yudi adalah murid kesayangannya. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Loseng. Tapi Neng Yudi tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek Yu. Cuisi menggelengkan kepalanya. Anda memang tidak cukup untuk menjadi lawan saya. Guru Neng Yudi, penguasa istana Yundian sebelumnya, juga orang yang kuat di alam hidup dan mati. Tetapi Neng Yu hanya melewatinya bencana surgawi sekali. Setelah memasuki alam hidup dan mati, belum lagi dia sudah tua, sehingga energi serta darahnya menurun. Jadi dia tidak bisa menjadi lawan Cuisi. Selama konfrontasi, suara lain yang lebih tua dari Nenek Yu muncul. Konferensi seni bela diri, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh aliansi bisnis dunia saya selama ratusan tahun. Cuisi, tahukah Anda aturan ini? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.